Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat pagi, semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan selalu untuk segala urusan dan rezekinya. Nah teman-teman, di sini aku lagi ada kegiatan belanja di Mang Sayur karena memang stok bahan di rumah udah pada habis, jadinya aku harus belanja. Ini mohon maaf ya, aku nggak sadar kameranya ketutupan sama tangan aku. Nah ini aku lagi pilih-pilih barang-barang apa saja, bukan barang sih, bahan makanan apa saja yang mau aku beli. Di sini seperti biasa, stokan protein hewaninya tuh aku ambil ikan tongkol, dada ayam, terus sama ikan pindang. Terus untuk sayurnya tuh aku beli pokcoy ya sama toge. Hari ini aku nggak beli banyak sayur karena memang dari kemarin-kemarin agak lumayan bosen sayur. Terus di depan seberang rumah aku itu yang aku kemarin nanam pohon singkong, pohonnya tuh udah lumayan lebat, jadi daunnya udah bisa dipanen kali ya kalau misal pengen nyayur gitu. Seperti biasa untuk budget anggaran aku itu 50.000 untuk 2 hari atau 3 hari. Jadi sekarang aku tuh belanjanya nggak seminggu sekali ya teman-teman, karena memang aku belanja di Mang Sayur yang setiap hari ngider kecuali hari Minggu. Karena memang kalau ke pasar itu aku udah nggak efektif lagi karena nggak ada yang nganter. Jadi sebenarnya budget anggaran aku tuh untuk belanja mingguan adalah 150.000 per minggu ya teman-teman. Tapi untuk akhir-akhir ini aku menerapkan tuh belanjanya per 2 atau 3 hari sekali dengan budget anggaran 50.000. Karena biasanya untuk hari Minggu juga aku ada libur masak. Biasanya suami ngajakin keluar, entah itu mudik ke tempat orang tua atau jalan gitu ya. Jadi sekalian makan di luar gitu. Nah ini tuh suasana pagi hari di komplek perumahan aku ya teman-teman. Tadi tuh yang belanja cuma ada 2 ibu-ibu karena ini masih gasik. Tapi nanti setelah aku belanja banyak kok yang belanja seperti biasa. Dari perkampungan juga ikut belanja di Mang Sayur ini. Kalau melihat suasana pagi hari ini tuh hawanya sejuk, terus juga kayak nostalgia gitu ya, maksudnya suasana yang damai gitu. Aku suka banget suasana pas musim hujan, jadinya tuh paginya agak teduh. Gitu ya, tanaman tuh pada seger asri gitu karena setiap sore itu kesiram air hujan. Nah ini aku masih sambil pilih-pilih, terus juga lagi ditotalin sama Mang Sayur, berhubung Mang Sayurnya itu ditotalinnya dalam hati gitu ya teman-teman. Jadinya aku nggak zoom gitu. Nanti untuk item detail bahan makanan apa saja yang aku beli hari ini, aku akan bongkar belanjaannya setelah ini ya. Untuk bunda-bunda maupun teman-teman yang masih bisa belanja di pasar, seneng ya, sekalian bisa cuci mata, terus juga bisa milih-milih bahan makanan dengan bebas dan variannya itu banyak gitu. Jadi sekalian bisa jalan, terus juga kadang di pasar tuh banyak jajanan juga. Dulu juga aku sering belanja ke pasar seminggu sekali, sering nyempil jajan pasar juga. Tapi akhir-akhir ini karena ya suami aku kan berangkat kerja tiap hari ya, kecuali hari Minggu, jadinya nggak ada yang nganter ke pasar. Kalau pasar di tempat daerah aku tuh agak lumayan jauh. Sebenarnya ada yang dekat, cuman tuh nggak setiap hari buka gitu loh. Oke, ini aku udah di rumah, jadi aku sempet jeda sebentar untuk masak sarapan pagi. Sarapan paginya sederhana, tadi cuma tumis pepaya muda sama goreng tempe. Jadi tempenya tuh aku pakai separuh. Nah, ini yang aku belanjain tadi di Mang Sayur, ada pokcoy dan juga daun bawang. Untuk daun bawangnya 2.000, terus pokcoynya aku nggak tahu harganya. Tempe harganya 2.500, cuman udah kepake setengah untuk sarapan pagi. Ada cabai rawit, ikan tongkol, soun, terus tahu kulit, ada ayam 1/4 kilo, terus
terus juga jagung manis 1 biji aja. Terus aku juga beli cabai keriting. Ini tuh karena aku stokan cabenya agak habis ya, sedikit lagi tuh habis jadinya aku beli. Ada toge juga, ikan pindang keranjang, tomat 2 biji. Udah ada lagi nih semangka sepotong. Lah, ini aku tuh lupa ngeluarinnya karena biasanya setelah belanja di Mang Sayur aku suka taruh buah tuh langsung dalam kulkas ya, karena pasti aku tinggal masak dulu gitu loh teman-teman. Nah, ini belanjaan aku, tapi nanti untuk semangkanya aku spill di belakangan pas lagi food prep. Nah, ini aku mau mulai ambil food container aku untuk food prep, meskipun belanjanya nggak banyak tapi tetap harus di food prep biar rapih kulkasnya ya, dan bahan makanannya tuh nggak tercampur, jadi tuh kualitasnya terjaga. Teman-teman mohon maaf ya kalau pemandangan di rak penyimpanannya tuh agak berantakan karena memang belum aku rapihin. Udah aku cuci semuanya, perabotannya cuman tinggal rapi-rapihin aja nanti insya Allah. Nah, ini aku mau mulai food prepnya. Jadi untuk ikan pindangnya nanti aku mau cuci karena mau aku buang kepala dan juga isian perutnya. Sama juga dengan ayamnya nanti aku cuci. Jadi aku sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk pokcoynya tuh aku udah lama banget gak beli pokcoy, jadinya kayak kangen gitu. Biasanya sih kayak buat campuran bikin bakmi kuah atau bakmi goreng gitu. Lebih segar daripada di sayur tuh, aku lebih suka kayak gitu, atau direbus buat ngelalap itu aku suka. Untuk sayuran aku cuma beli pokcoy ya sama toge karena memang lagi agak bosen sama sayur, terus di kulkas masih ada terong yang belum diolah. Nah, ini untuk daun bawangnya aku siangin atau aku kupas kulit bagian luarnya, tapi aku nggak cuci, jadi nanti cucinya sebelum mau digunakan. Teman-teman, kalau salvok aku potong akar daun bawangnya di meja itu aku nggak sampai bawah ya, kayak ngambang gitu, jadi nggak bikin mejanya itu baret. Dulu-dulu aku sering stok daun bawang itu secara frozen. Yaitu caranya bawang godong lagi. Iya, kalau di Jawa bilangnya tuh bawang godong. Atau daun bawangnya tuh dicuci bersih, ditiriskan sampai kering, terus dipotong-potong, taruh dalam wadah, simpan freezer. Itu kalau mau pakai tinggal nyendok gitu ya. Tapi untuk sekarang ini aku simpannya di chiller atau di kulkas bagian bawah aja, karena menurut aku aromanya biar terjaga sedap gitu. Jadi nanti kalau mau pakai ya tinggal cuci dan potong-potong. Ini toge rencananya aku beli sama Soun karena pengen bikin soto ayam gitu, tapi kemungkinan besok kali ya karena aku nggak punya stokan bumbu soto gitu teman-teman. Terus tahu, aku suka tahu kulit, jadinya aku sering beli tahu kulit. Terus untuk tahu kuning sih biasanya suka, tapi kalau misal aku lagi rajin bikin tahu aci. Belanjaan segini cukup sih untuk 2 hari, kadang lebih, mungkin nanti kalau kurang-kurang ya kurang sayurnya gitu ya, karena stok lauknya ada 3 jenis, ada ikan tongkol, ada ayam, dan juga ada ikan pindang. Terus juga di kulkas masih ada stokan telur, protein hewaninya agak lumayan aman ya untuk stok proteinnya. Jadi kalau menurut aku yang paling aman untuk stokan bahan makanan di rumah itu adalah protein hewani sama bumbu ya, kayak cabai bawang gitu. Nah, untuk bawang merah bawang putih juga masih aman, alhamdulillah, karena waktu itu nitip beli ya pas suami kerja, jadi itu dioleh-olehin 1/4 kilo, agak lumayan awet. Untuk kayak cabai keriting biasanya aku pakai untuk nyambel gitu, karena kalau full cabai rawit biasanya tuh yang pedes banget. Kalau untuk cabai rawit biasanya aku pakai untuk campuran sambal dan juga tumis-tumis. Kadang juga aku sering bikin kayak bumbu baceman gitu, bumbu dasar merah, jadinya harus selalu sedia stok cabai, bawang, dan bumbu lainnya. Belanja mingguan dan food prep ini juga efektif banget untuk menghemat anggaran rumah tangga, terutama untuk budget makanan sehari-hari ya. Karena kalau ada stok bahan makanan di rumah, jadinya kalau pas lapar, kalau pengen makan ya tinggal masak. Jadi nggak usah repot-repot beli di luar gitu. Karena kan kita tahu sendiri pastinya ya, makanan yang udah matang dengan makanan yang mentah atau bahan makanan itu pasti selisihnya jauh berbeda. Udah pasti bisa boncos kalau untuk keuangan penghasilan minim kayak aku, kalau setiap hari beli makanan matang di luar. Nah, ini aku langsung mau bersihin ayamnya. Jadi seperti biasa aku beli ayam tuh nggak banyak, cuman 1/4 kilo. Kalau teman-teman sering nanya dan salvok, ya karena kan stokannya cuma untuk 2 hari ya, terus juga buat 2 orang dewasa aja sih di rumah. Jadi kayak misal hari ini aku masak ayam, besok aku bisa jadi masak telur atau masak ikan.
Semakin kesini aku tuh semakin membuat atau menerapkan aturan hidupku untuk yang simple-simple aja ya teman-teman. Kayak belanja ini aku nggak harus kayak ke pasar untuk belanja seminggu sekali gitu. Yang penting aku nyaman menjalaninya. Artinya di sini aku jadi lebih hemat waktu, hemat tenaga juga karena belanjanya depan rumah. Jadi katanya juga kan bawang merah sekarang harganya naik lagi ya. Berhubung waktu itu aku dikasih oleh-oleh bawang merah bawang putih sama suami aku, 1/4 kilo aja tuh udah bisa sampai semingguan lebih. Alhasil nggak begitu berasa karena memang sedikitnya anggota keluarga seperti aku di sini untuk anggaran makan sehari-hari memang agak bisa direm atau bisa dihemat gitu ya. Kecuali untuk anggaran lainnya kayak misal tanggungan bulanan itu mah kayak menurut aku udah fix sense banget karena budgetnya itu udah yang tetap gitu ya setiap bulannya. Memasuki pertengahan Oktober, sebentar lagi kita juga memasuki akhir tahun. Pergantian tahun juga banyak banget nih harapan-harapan dan resolusi baik dari aku maupun dari teman-teman semua yang sering teman-teman selipkan di kolom komentar ya. Banyak sekali dari teman-teman yang mempunyai harapan untuk keuangan rumah tangganya lebih baik, yang punya tanggungan segera lunas ya. Itu sama banget sama aku. Aku juga di sini tidak ada resolusi yang muluk-muluk nanti di tahun baru. Aku pengennya semuanya lancar, rezekinya juga cukup, berkah barokah, terus juga keuangan rumah tangganya stabil gitu. Adapun aku juga masih punya tanggungan KPR rumah gitu ya. Mudah-mudahan bisa lunas dengan lebih cepat. Nah ini untuk buahnya, tadi aku beli semangka 1 potong. Jadi belanjaan aku tuh 50.000 dengan detail barangnya ada ikan cuek atau ikan pindang keranjang, semangka, tempe, soun, ayam, tomat, cabai keriting, pokcoy, daun bawang, jagung, terus juga ada tahu kulit, ada toge dan juga cabai rawit. Ini totalnya 50.000 pas ya teman-teman. Untuk buahnya juga udah masuk yang semangka, tapi untuk yang mangga ini oleh-oleh dari suami aku. Katanya dia beli di teman kerjanya yang tiap hari bareng dia. Jadi lumayan untuk stokan tambah-tambah buah di rumah. Jadi 50.000 insya Allah bisa sampai 2 hari atau mungkin 3 hari. Cuman kalau 3 hari mungkin nanti nambah sayurnya gitu ya. Karena di kulkas juga masih ada stokan telur. Lumayan banget bisa untuk tambah-tambah. Nah banyak sekali juga, nggak banyak sekali sih. Ada beberapa teman-teman yang nanya juga aku tuh masaknya berapa kali sehari. Jadi aku tuh masaknya 2 kali ya teman-teman, pagi hari untuk sarapan dan juga untuk makan siang aku. Tapi makan siang suami tuh di tempat kerja karena dapat jatah ya dari tempat kerjanya. Lalu aku masak yang kedua itu di sore hari untuk makan malam berdua aku dan suami. Jadi biasanya dalam 1 hari tuh ada masakan simple, entah itu bakmi godok, nasi goreng gitu ya. Terus satunya yang agak lumayan komplit lah, karena biasanya kalau pagi hari kan nggak terlalu yang lapar makanan ya, nggak terlalu berselera, jadi makannya atau sarapannya sedikit. Jadi kadang tuh aku suka masaknya yang simple, entah itu nasi goreng, entah itu bakmi, entah itu ya kadang juga nasi capcay gitulah, tergantung pengennya apa hari itu. Oke, ini mulai aku masukkan stok belanjaan aku dalam kulkas. Meskipun belanjanya hanya untuk stokan 2 atau 3 hari, tapi ya harus tetap rajin ya. Nah, tapi untuk cabai itu bisa sampai 4 harian kali ya, atau 5 harian mungkin, karena kan nggak setiap hari yang konsumsi cabai banyak-banyak gitu ya. Apalagi makin hari makin dewasa gitu, nggak tahan sama pedas yang terlalu. Jadinya ya mengurangi cabai dalam setiap masakannya. Nyambel juga udah nggak setiap hari teman-teman, jadi biar perutnya juga nggak mules gitu. Di sini aku cuma mau bilang untuk teman-teman juga di luar sana yang sedang mengatur keuangan rumah tangganya dengan harapan bisa membuat keuangan rumah tangganya stabil, berjalan dengan baik, tidak minus, tidak over budget. Aku doain lancar-lancar ya, kita belajar bareng-bareng, bersemangat bersama, karena di sini pun aku belum ahli, aku benar-benar masih awam dan masih belajar. Jadi di sini juga pengalaman dari teman-teman selalu aku terapin dalam kehidupan aku. Jadi menurut aku komen dari teman-teman itu sangat berharga dan aku
aku sangat terharu loh selama ini video yang aku bagikan teman-teman responnya positif, terus juga banyak masukan, banyak bertukar pengalaman. Jadinya tuh aku di sini nggak ngerasa sendiri dan sedikit terbantu, jadi nggak ngeraba-raba banget terutama dalam mengatur keuangan rumah tangga. Mudah-mudahan kita menjadi individu yang selamat ya dalam ibadah rumah tangga yang panjang ini, selamat dan beruntung dunia akhirat, amin. Teman-teman, ini dilanjut setelah food prep, aku cuci pakaian ya. Udah lumayan banyak nih, udah sekitar 2 atau 3 harian karena di sekarang juga musim hujan, jadinya suami aku juga kalau kerja tuh bawa baju ganti, jadi cuciannya agak tambah banyak. Teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Aku berharap apa yang aku bagikan bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Kita semangat bareng-bareng. Aku mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. See you next video. Assalamualaikum. Bye.